Halo, selamat sore guys. Bisa dengar suara saya guys? Bisa, Pak. Saya, oke, kita mulai ya kuliah hari ini. Bentar, yang lain mana ini? Ya, Kok Pak. pada belum datang? Oke, sebelum menunggu yang lain ya, ada yang kesulitan nggak dalam ngerjain tugas? Ada yang belum ngumpulin? Enggak. Nggak. Udah ngumpulin semua? Ada yang Udah. belum? Oke, ya. Oke, hari ini kita lanjutin mata kuliah yang kemarin. Kemarin kita belajar tentang sejarah. Hari ini kita belajar tentang teori-teori manajemen. Oke, menurut kalian sebelum kita masuk lebih dalam, minggu kemarin kalian kuliah di saya dapat apa? Mungkin siapa ya? Intan, minggu kemarin kalian dapat apa? Apa, Pak? Minggu kemarin kamu kuliah di saya dapat apa? Dapat ilmu. Ya, tentang apa kita bahasnya? Tentang apa? Ada yang paham nggak? Tentang apa ya, Pak? Uh, Tentang apa ya? Wah, Itu tentang teori manajemen ilmiah. oke. Yang lain apa kira-kira? Tentang apa? Kita ambil tentang apa? Yang lain apa? Ada yang mau ngasih tambahan nggak? Mungkin Padi apa? Kita santai aja ya guys, kuliah sama saya. Kalian apa? Padi dapat apa kira-kira? Bagaimana, Pak? Padi dapat apa kira-kira? Mana nih suaranya? Jangan-jangan kalian online kemudian kalian tinggal tidur ini. Enggak, Pak. Saya tidur. Oke, oke. Ya, kita lanjut aja deh ya. Mengingat waktunya, Ya. karena masih banyak yang belum tersampaikan. Minggu kemarin kita belajar tentang sejarah manajemen. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang teori-teori. Nah, dewe. Tentang Ya, ini ya. Dari sejarah manajemen tersebut yang kemarin kita pelajari telah memberikan sumbangan dan keterbatasan manajemen ilmiah. Sumbangan manajemen ilmiahnya antara lain kan kemarin kan belajar dari sejarah pengalamannya Robert Owen. Nah, ini kita sumbangannya apa aja? Sumbangan manajemen ilmiah telah diakui dan dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi peningkatan produktivitas dan efisiensi kerja. Peningkatan produktivitas telah telah sangat didukung dengan sistem pembagian kerja yang sesuai bagian-bagian dan dari suatu proses pekerjaan. Dengan adanya spesialis-spesialis tertentu, sementara teknik-teknik efisiensi manajemen ilmiah seperti ditunjukkan dalam studi gerak dan waktu telah membuktikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan lebih dapat efisien. Demikian juga dengan sistem seleksi. Nanti ya seleksi itu rekrutmen dan pengembangan ilmiah. Para pekerja justru menimbulkan kesadaran tentang pentingnya latihan-latihan justru meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan efisiensi kerja. Sumbangan lain dari manajemen ilmiah ini ialah adanya desain kerja yang telah mendorong para manajer
dapat menetapkan suatu cara terbaik dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Namun demikian, meski cukup besar sumbangan yang diberikan oleh manajemen ilmiah bagi kemajuan manajemen, tapi pada umumnya manajemen ilmiah memiliki keterbatasan, terutama dalam aplikasinya. Oke, ini guys. Nah, zaman dulu mungkin masih ada banyak pikiran dari orang tua yang begitu, mungkin dari pikiran orang tua yang kolot ya. Kalau kita kerja, semuanya kalau bisa kita kuasai, kita pegang. Ya guys ya, pernah sering dengar ya. Kalau kita harus menguasai semua ilmu, semua pekerjaan kalau bisa kita pegang. Nah, itu prinsip zaman dulu sebelum teori-teori manajemen ditemukan. Contohnya sebagai ilustrasi seperti saya berikan, kira-kira anggap aja dokter ya. Dokter itu kan ada tingkatan-tingkatannya ya guys. Pertama dokter umum. Semakin tinggi ilmunya jadi dokter spesialis. Kira-kira kalau kamu sakit berobat ke dokter umum bisa tahu nggak kira-kira penyakitmu itu apa? Misalnya kamu keluhan, dok, saya nih dokter umum apa ya, dalam badan saya kurang enak dok, atau mungkin dokter umumnya bisa meriksa, ya kan, dikasih obat, ya kan? Ya. Ya kan, ya badan saya panas dok, saya kasih obat, atau mungkin kasus yang sama. Kira-kira badanmu panas ya, dalam badanmu juga nggak enak, ada sesuatu yang something wrong. Tiba-tiba kamu ke dokter spesialis, anggap aja spesialis kulit kelamin, dari kulit ya. Kira-kira dokter spesialisnya bisa ngobatin nggak? Enggak. Enggak kan, mungkin dokternya akan ngomong, Mbak maaf, kamu salah alamat. Kamu seharusnya ke dokter penyakit dalam. Kalau kamu merasa sesuatu something wrong di dalam tubuhmu, lebih baik kamu ke penyakit dalam. Ya kan? Nah, menjadi pertanyaan, sebenarnya ilmunya tinggi mana guys? Tinggi spesialis, penyakit spesialis, atau dokter spesialis, atau dokter umum? Spesialis. Tinggi spesialis ya. Dia sebelum jadi spesialis dia harus jadi dokter. Dokter umum dulu ya. Ya. Kan makanya dengan ilmu manajemen pun juga sama, diterapkan suatu hal yang sama. Karena itu kalian kerja dalam suatu organisasi atau perusahaan, kalian akan dibikin menjadi spesialis. Spesialisnya seperti gini, kalian orang akunting, kalian akan dispesialiskan dalam pekerjaan akunting, nggak boleh ikut-ikut pekerjaan yang lain. Mungkin kerjaan apa, jadi QC ikut-ikut, tidak diperbolehkan. Dengan harapan kalian akan lebih spesialis di dalam bidang akunting tersebut. Seperti itu guys ya, itu yang dipakai oleh organisasi-organisasi pada saat ini. Kemudian adanya namanya desain kerja. Kemudian ada latihan-latihan. Seorang manajer itu harus memiliki pembaruan. Oleh karena itu, penting sekali untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Seorang manajer itu ibaratnya dia berpikir tentang pembaruan-pembaruan, kemudian anak buahnya diajari dari apa yang dia dapat. Kemudian lanjut ya. Kemudian kita masuk ke dalam manajemen klasik. Salah satunya dikemukakan oleh Henry Fayol. Manajemen klasik tokoh-tokohnya ada banyak, tapi kita pakai tokoh yang terkenal, salah satunya Henry Fayol. Adalah seorang industriawan Prancis yang kemudian terkenal sebagai bapak manajemen operasional. Mengembangkan manajemen sebagaimana yang dikemukakan di dalam bukunya yang terkenal
berjudul Administration Industrial at Generali. Ini bahasa Prancis, jadi agak sulit ya guys. Saya berpendapat bahwa dalam perusahaan industri, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan manajemen dapat dibagi-bagi dalam beberapa kelompok. Yaitu, kalian paham nggak yang dimaksud dengan produksi? Sebelum kita lanjut lebih jauh. Produksi. Apa menurut kalian kalau kita ngomong produksi? Proses. Oh ya, apalagi? Selain itu apalagi yang gitu mudah? Menghasilkan suatu Kalian yang kerja semua. Itu perusahaan kalian Suatu kan? Ya, ini. Suatu. Ya. Suatu apa kira-kira Mbak Alda? Apa Mbak Intan? Suatu kegiatan yang dikerjakan. Kegiatan menciptakan. Selain itu apa lagi? Betul. Kegiatan menciptakan sesuatu. Oke, menciptakan sesuatu ya. Ingat gini, sebelum kita bahas lebih jauh, perusahaan kalian, ya apa? Mungkin Pak mau nambahin? Gini, kita sampaikan. Masuk dengan produksi. Tentu kalian bekerja di perusahaan kalian tentu menjual barang ya. Ya. Kan? Sini ada perusahaannya yang tidak menjual barang. Menjual barang kan? Ya. Walaupun mungkin kalian kerjanya akuntansi, apa QC, pokoknya perusahaan kalian itu pasti dia menjual. Karena dengan menjual bisa mendapatkan uang ya. Ya itu produksi betul, suatu kegiatan yang dipakai untuk menghasilkan suatu barang yang digunakan untuk dapat digunakan untuk menghasilkan profit suatu perusahaan ya. Perusahaan kalian dapat untung dari menjual dari barang yang perusahaan kalian hasilkan. Manajemen secara garis besar dibagi menjadi 4. Tahu apa aja guys? Yang pertama, manajemen MSDM, karena suatu organisasi itu semua sama aja, tidak ada yang unggul yang mana. Yang pertama MSDM, karena organisasi dapat berjalan maju atau gagalnya suatu organisasi karena ada ya sumber daya manusianya. Yang kedua ada manajemen operasional. Ya tadi ya, perusahaan itu kan pasti menjual sesuatu, harus menghasilkan sesuatu untuk mendatangkan profit, menghasilkan. Yang ketiga manajemen apa? Manajemen pemasaran. Kan dia menghasilkan sesuatu dan itu harus dijual. Di dalam manajemen pemasaran itu kita akan belajar konsep-konsep bagaimana cara barang tersebut yang dijual sampai kepada konsumen. Dan yang terakhir manajemen keuangan, yaitu manajemen yang mengatur tentang keuangan. Keuangan itu modal, utang, kemudian ada banyak elemen yang berkaitan dengan uang. Ya, contohnya kalau kalian kerja tentu ada departemen keuangan, akuntansi, orang dalamnya dari akuntansi, pajak, dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya departemen pemasaran. Tugasnya mungkin punya anak buah orang lapangan, cara menjual, ya kan, bagaimana. Kemudian ada
divisi mungkin produksi, macam-macam. Mungkin ada bagian QC kan di bagian produksi, dia mengawasi, meneliti tentang hasil akhir dari produksi tersebut apakah sudah sesuai atau belum dengan kriteria yang perusahaan harapkan. Kemudian ada departemen manajemen sumber daya manusia. Ini ya, kita belajar dari manajemen operasional. Manajemen operasional terdiri dari teknikal, antara lain terdiri dari teknikal, merupakan kegiatan memproduksi dan membuat produk, ya, seperti pabrik kalian sehari-hari. Kegiatannya meliputi merencanakan dan mengorganisasi produk barang, ya, produk. Mungkin perusahaan apa? Perusahaan jasa, ya. Produknya dalam bentuk jasa. Produknya tangible, benda yang bisa dilihat, ya, produknya apa, barang. Kemudian ada yang namanya komersial, meliputi kegiatan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dan menjual barang, mungkin dari bahan baku, kemudian sampai akhir, mungkin QC, kemudian baru dilempar ke pihak marketing. Ini ya, meliputi barangnya tersebut bisa dijual tidak di pasaran. Kemudian finansial, kegiatan pembelanjaan, yakni meliputi kegiatan mencari modal dan bagaimana menggunakan modal tersebut. Kemudian ada yang namanya security, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keamanan, keselamatan kerja, harta benda yang dimiliki oleh perusahaan. Security ini tidak dalam bentuk sapam, ya guys. Mungkin dalam produksi suatu barang itu harus ada tingkat keamanan. Tingkat keamanannya bagaimana? Mungkin karyawannya itu harus pakai apa ya? Pakai masker kayak padi, ya, atau mungkin harus pakai apa namanya? Penutup rambut biar hasil produksinya tidak ada rambut karyawannya yang masuk, seperti itu. Mungkin harus mengenakan baju khusus untuk menjaga kualitas dari hasil produksinya, ya, seperti gitu. Mungkin macam-macam, mungkin harus pakai sepatu, mungkin biar karyawannya tidak terkena limbah atau dan lain sebagainya. Pokoknya berkaitan keamanan di dalam bidang produksi, baik keamanan produk itu sendiri maupun keamanan dari karyawan itu. Mungkin tempatnya bising, produksinya bising, mungkin karyawannya harus mengenakan tutup telinga, seperti itu, guys. Ada macam-macam. Mungkin harus pakai mengenakan kacamata khusus, seperti itu. Kayak kontraktor harus pakai helm. Kemudian ada yang namanya akuntansi, meliputi kegiatan yang terdiri dari mencatat, menghitung, mengakumulasi biaya yang dilaksanakan, menghitung dan menentukan keuntungan yang diperoleh, mengetahui hutang-hutang yang menjadi kewajiban perusahaan, dan menyajikan neraca, laporan laba rugi, mengumpulkan data-data dalam bentuk statistik. Ini kayak masuk di manajemen keuangan, orang-orang keuangan. Dia juga menghitung gaji karyawannya, pengeluarannya sekian, pendapatannya sekian, masuk enggak, itu yang nentuin orang keuangan. Kemudian ada tugas manajerial, fungsi melaksanakan fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen. Ya, ini fungsi-fungsinya. Fungsi-fungsinya apa aja dalam manajemen? Fungsinya apa aja, guys? Tugas manajerial ini orang-orang manajer istilahnya dalam lini bidang manajerial. Fungsinya apa aja? Ada yang masih ingat? Fungsi-fungsi manajemen? Fungsi-fungsi apa ya? Planning. Nah, kemudian apa?
Organizing. Iya, betul. Kemudian apa lagi? Adapting. Kemudian kurang satu. Kontrol. Iya, Kontrol. betul. Controlling. Iya, betul. Seorang manajer itu fungsi-fungsinya, dia melaksanakan fungsi-fungsinya itu. Ya, seorang manajerial itu bisa dikatakan seorang pimpinan. Dia bekerja menggunakan otak, menggunakan kepala, bisa dikatakan. Nanti kita belajar lebih jauh ya, kenapa dikatakan head. Nanti kita belajar di sesi berikutnya. Orang tersebut selalu berpikir menggunakan perencanaan, kemudian mengorganisasikan, kemudian mengaktualitikan apa yang diorganisasikan, apa yang direncanakan, kemudian ada pengawasan. Kemudian menurut James, kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. Kaidah-kaidah ya, yang pertama, koordinasi merupakan kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, kedisiplinan yang tinggi. Ini kaidah-kaidah ini dari penemuannya James, yaitu ada wewenang, kemudian saling melayani, atasan melayani bawahan, tidak cuma atasannya nyuruh-nyuruh, tidak mau tahu tentang kesulitan bawahannya. Mungkin bawahannya bisa mengungkapkan pendapat apa, gitu. Dan bisa merumuskan tujuan. Ada kedisiplinan yang tinggi. Kedisiplinan yang tinggi itu dalam kerja. Karena itu kalian kerja mungkin kasih toleransi terlambat 15 menit, uang kerajinan hilang. Itu guys. Kemudian prinsip saklar, yaitu prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan, pendelegasian antara fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan, yaitu ada bagian-bagian orang itu tidak bisa prinsip saklar, orang itu harus mungkin pemasaran harus ke ada definisi pemasaran lagi, tidak bisa langsung jadi satu kesatuan, tidak bisa guys. Saklar itu seperti kita mau ngidupin lampu, harus ditekan dulu saklarnya. Mungkin tadi dalam perusahaan minimal ada 4 manajemen. Salah satunya manajemen produksi, kemudian manajemen keuangan, kemudian manajemen pemasaran, kemudian manajemen MSDM. Itu semua menjadi satu kesatuan, tapi berpisah-pisah. Contohnya begini, seorang marketing menjual produknya kesulitan, karena mungkin produknya tidak begitu compatible, tidak begitu laku dijual di pasaran, kalah dengan kompetitor. Mungkin seorang marketing bisa memberikan ide, oh produknya ini harusnya begini, kemudian ngomongnya atasannya, kemudian atasannya ngomong ke bagian produksi, oh kita bikin seperti ini supaya produk kita laku di pasaran. Seperti itu guys. Nanti kita belajar lebih jauh. Kemudian Mary Packer, ya, tokoh lain yang memberikan sumbangan terhadap pandangan prinsip amitrasi adalah Mary Packer, yang pada saat kematiannya pada tahun 1933 dianggap sebagai salah satu dari wanita terpenting yang dihasilkan oleh Amerika Serikat di bidang sosiologi dan kewarganegaraan. Dalam tulisannya tentang perusahaan dan organisasi-organisasi yang lain, Otley mengulas pemahaman tentang kelompok dan komitmen yang tinggi terhadap kerjasama antar manusia. Menurutnya, kelompok merupakan suatu mekanisme di mana individu yang beraneka ragam dapat menggabungkan bakat-bakat yang dimiliki untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Organisasi dianggap sebagai suatu komunitas tempat manajer dan karyawan bekerja secara harmonis
tanpa salah satu pihak menguasai pihak yang lain, serta mampu menyelesaikan segala perbedaan dan pertentangan yang ada melalui diskusi. Nanti udah mulai timbul rapat-rapat, nanti ya kita terangin. Dia juga menganggap bahwa tugas manajer adalah membantu karyawan dalam organisasi untuk saling bekerja sama mencapai kepentingan-kepentingan yang terintegrasi. Arti penting yang lebih jauh dalam pandangan Kotlet terlihat dalam Dynamic Administration, The Collect Paper of Mary Packer. Mary Packer Kotlet berpendapat bahwa dengan membuat karyawan merasa memiliki perusahaan, akan tercipta rasa tanggung jawab kolektif. Dewasa ini kita memunculkan isu serupa dengan istilah employee ownership, profit sharing, gain sharing, plan. Dia juga berpendapat bahwa permasalahan dalam bisnis melibatkan berbagai macam faktor yang harus dipertimbangkan dalam kaitannya dengan hubungan antar masing-masing faktor. Sekarang ini kita sering berbicara tentang sistem pada saat menggambarkan fenomena yang serupa. Dia meyakini bahwa perusahaan seharusnya memberikan pelayanan dan keuntungan yang diperoleh perusahaan harus dikaitkan dengan kesejahteraan umum. Saat ini kita sering membicarakan hal semacam itu dengan istilah etika manajerial dan tanggung jawab sosial perusahaan. Ini guys, mulai dari Mary, itu dia menemukan kalau pekerjaan itu lebih efektif dan efisien ketika ada yang namanya kerjasama. Oleh karena itu, kalian dalam bekerja, rata-rata kalian dibagi menjadi ke dalam tim-tim, ya, dalam kelompok-kelompok. Kalian pernah merasain nggak kerja sendirian gitu? Pernah nggak guys? Halo, kalian pernah kerja sendirian gitu? Mungkin teman kalian tidak masuk atau ada teman kalian yang keluar, pernah nggak? Pernah. Pernah. Rasanya gimana? Tambah semangat atau tambah down? Tambah down. Tambah down. Down. Tambah down ya. Karena itu menurut ilmu sosiologi itu emang begitu. Makanya di dalam suatu organisasi dibikin suatu pengelompokan apapun harus ada yang namanya tim. Tidak main one show. Satu orang mungkinnya suruh kerja, itu tingkat aktivitasnya akan berkurang. Kemudian dari Mary itu juga mengemukakan bahwa perusahaan akan dapat maksimal ketika karyawan itu dianggap sebagai pemilik juga, tidak hanya sebagai karyawan yang harus bekerja. Dengan bagaimana cara menjadikan pemilik. Contohnya begini, Mary ngomong, ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, ada baiknya dibagi ke karyawan. Dengan begitu, karyawan merasa kinerjanya lebih, dia akan bekinerja memberikan hasil yang lebih buat perusahaan. Contohnya lebih semangat. Lebih semangat. Di sini ada nggak? Ketika perusahaan kalian untung, kalian dapat bonus, ada nggak guys? Ada. Ya, itu akan membuat perusahaan jauh lebih maju. Karyawannya akan jauh lebih semangat dibandingkan dengan perusahaan yang perusahaannya tambah maju, tapi karyawannya hidupnya biasa-biasa aja. Makanya itu akan menimbulkan apatis bagi karyawannya. Contohnya ngapain harus kerja keras. Nanti kalau kerja keras maju, yang enak ya pimpinannya, ya bosnya, yang perusahaan. Ketika ada yang namanya ownership, kepemilikan, karyawannya akan tambah semangat
ini perusahaan tambah maju, hidupku juga tambah maju, perusahaan tambah untung, kehidupanku tambah layak. Seperti itu guys. Ini sangat efektif. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menerapkan prinsip dari Mary. Salah satunya banyak pegawai-pegawai negeri yang menerapkan prinsip bonus ketika perusahaan tersebut BUMN, perusahaan tersebut untung, ada bonus. Kemudian ada banyak diterapin. Mungkin kalian ke KFC atau kemana selalu digambar karyawannya we are the owner. Hah? Iya. Kemudian yang keempat, ada Chester Bernard. Chester memandang bahwa organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan. Tujuannya perusahaan apa? Diarahkan. Fungsi-fungsi utama manajemen menurut pandangan Bernard adalah merumuskan tujuan dan mengadakan sumber daya dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Bernard menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk penyampaian tujuan kelompok. Dia juga mengupakan teori penerimaan pada wewenang. Menurut teorinya, bawahan akan menerima perintah hanya bila mereka memahami dan mampu beringinan untuk menuruti atasan. Bernard adalah pelopor dalam penggunaan pendekatan sistem untuk pengelolaan organisasi. Nah, menurut Bernard, itu penting dalam suatu organisasi membentuk suatu komunikasi. Peralatan komunikasi, contohnya seperti saat ini yang dipakai, mungkin kalian kerja ada yang namanya grup WA, kemudian ada permasalahan dicurahkan di sana. Mungkin zaman dulu ada yang namanya rapat, pertemuan, kemudian mungkin hari kumpul-kumpul untuk saling berkomunikasi untuk membahas pekerjaan kantor. Kemudian selanjutnya ini ya, pendekatan hubungan yang manusiawi. Dari situ sudah mulai berkembang. Perkembangan berikutnya dalam manajemen dimulai pada tahun 1930 dan menjadi populer pada tahun 50-an, 1950, yaitu manajemen yang banyak memberikan perhatian terhadap hubungan kemanusiaan kepada para karyawan. Pandangan ini muncul sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan manajemen yang berorientasi pada tugas klasik yang kemudian menimbulkan banyak kritik terhadapnya dengan gaya kepemimpinan ortodok dan teokratis. Ortodok itu kepemimpinan yang kuno, teokratis itu otoriter. Pokoknya kamu tak gaji harus ngejake ini, dia tidak mau tahu. Maka pekerjaan menjadi monoton dan membosankan sehingga menimbulkan stres dan produktivitas menjadi mandek bahkan menurun. Beberapa cabang utama dalam pendekatan hubungan manusia ini dapat dilihat pada gambar 2 ya nanti berikutnya. Dalam cabang-cabang tersebut masuk studi Batron yang terkenal dan teori kebutuhan manusia dari Maslow serta beberapa teori yang dibangun oleh Douglas. Cari apa, Pak? Habis kayak Pendekatan sumber daya manusia menyatakan bahwa sumber daya manusia pada dasarnya bersifat sosial, ingin mengaktualisasikan diri. Menurut pendekatan ini, di tempat kerja orang berusaha memuaskan kebutuhan sosialnya, memberikan reaksi terhadap kelompok, staf berusaha memenuhi kebutuhan pribadi. Ini ya guys. Nah, ini ya studi ya, kita lihat aja studinya. Menurut studi
dipimpin oleh Elton Mayo, mereka meneliti lebih lanjut tentang efek kelelahan karyawan terhadap output yang dihasilkan supaya terbebas dari gangguan psikologis seperti yang pernah terjadi pada saat penelitian tentang penerangan sebelumnya. Tes dilakukan terhadap 6 karyawan kerja pada rally assembly. Mereka dipisahkan untuk teliti secara intensif pada suatu ruangan tes. Waktu istirahat, waktu kerja, waktu harian, bulan mereka dibuat variasi. Kemudian hasil kerja tersebut mereka ukur. Dalam penelitian ini para peneliti tidak berhasil menemukan hubungan ya dengan prinsip kerja, itu tidak berhasil menemukan berhubungan langsung terhadap perubahan kondisi secara fisik. Produktivitas tetap meningkat terlepas dari perubahan tersebut dilakukan atau tidak. Mayo dan rekan-rekannya menyimpulkan bahwa kondisi sosial baru yang diciptakan dari pekerja di ruangan tes mempunyai peranan besar dalam peningkatan produktivitas. Terdapat dua faktor yang dianggap mempunyai arti penting. Yang pertama, suasana kelompok di mana para pekerja saling menciptakan hubungan sosial yang mendukung serta bersama-sama ingin melakukan pekerjaan yang baik. Yang kedua adalah pengawasan yang lebih berpartisipasi. Para pekerja di ruangan tes tersebut merasa dianggap penting, diberikan banyak informasi serta saling diminta pendapat. Hal tersebut semacam itu tidak diberlakukan lagi bagi pekerja lain dalam pabrik. Salah satu hasil nyata dari penelitian ini adalah beralihnya perhatian manajerial dan peneliti dalam bidang manajemen dari hal-hal yang berkaitan dengan teknis dan struktural seperti dalam pendekatan klasik menjadi lebih ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan kemanusiaan sebagai kunci produktivitas. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perasaan, sikap, hubungan antar sesama karyawan menjadi lebih penting dalam manajemen. Dalam penelitian tersebut mengakui pentingnya kelompok kerja. Oke, sesuai dengan teorinya Mary, penelitian tersebut juga mengidentifikasikan apa yang disahkan sebagai buzzword effect, yaitu kecenderungan seseorang yang dia pilih untuk tujuan penelitian tersebut berbuat seperti yang dia inginkan dalam penelitian tersebut karena situasi menghendaki hal itu. Jadi begini guys, untuk hasil penelitian tersebut suasana bentar ini mati. Menurut penelitian tersebut, penelitian Mayo, ketika kalian betah kerja karena apa guys? Kalian masih kerja atau pernah keluar dari kerjaan ya guys? Belum. Belum pernah keluar dari kerjaan ya? Hah? Ya. Ya. Ada yang udah pernah pindah kerjaan? Belum. Belum. Belum pernah pindah kerjaan semua ya? Belum. Belum ya? Kalian betah kerja karena apa guys? Halo? Dengar suara saya guys? Dengar, Pak. Ya, ini guys, menurut tadi terputus, menurut penelitian dari Mayo, kinerja akan bagus ketika yang pertama dari suasana kerja itu sendiri, karena menurut penelitian orang betah kerja bisa produktivitasnya karena dari suasana kerja itu sendiri. Suasana kerja itu macam bisa dari temannya, dari kelompoknya, kemudian dari pimpinannya, kemudian dari tempat dia bekerja, mungkin tempatnya bisa dari ruangan, jadi itu nomor sekian. Nanti kita belajar lebih jauh di sesi berikutnya. Banyak sekali orang itu bekerja karena alasan uang, ya kan guys? Tapi dalam kenyataan bekerja, orang jauh lebih mementingkan suasana daripada materi.
ya. Sedikit, Benar sekali. tapi asal nyaman, mereka kinerjanya jauh lebih bagus. Kemudian perusahaan akan jauh lebih efisien dan produktivitas bisa meningkat ketika ada pengawasan, controlling. Controlling ini seperti gini. Karyawannya merasa diperhatikan, diawasi, diperhatikan, kinerja akan jauh lebih meningkat. Tidak masa bodoh, itu kinerja akan menurun. Ketika seorang manajer dia cuek sama bawahannya akan kinerjanya kurang begitu optimal. Beda dengan seorang manajer ketika dia memperhatikan bawahannya, mungkin dia menyambut, menyapa tiap pagi, ada morning call, ada apa, mungkin setelah sore ditanyain bagaimana kerjaan hari ini, kinerja akan jauh lebih bagus. Dan itu sudah terbukti dan diterapkan oleh manajemen sampai sekarang ini. Kemudian kita lanjut. Ini ya, dari penelitian tersebut menghasilkan sumbangan dan keterbatasan hubungan manusiawi. Satu anggapan yang digunakan dalam pendekatan ini adalah bahwa manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam dan mengalami perubahan yang begitu cepat. Oleh karena itu, pendekatan manajemen modern menilai bahwa tidak ada satu cara atau pendekatan yang dapat digunakan pada seluruh situasi maupun seluruh situasi. Walaupun demikian, pendekatan ini tetap mengakui gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam teori manajemen klasik dan sumber daya manusia. Manajemen modern pada dasarnya dibangun atas dua konsep. Yang pertama, perilaku organisasi, dan kedua, manajemen kuantitatif. Teori perilaku ini menyatakan seperti gini. Ingat dua teori ya, teori manajemen. Pertama, teori perilaku dan teori kuantitatif. Teori perilaku, pandangan-pandangan umum dalam teori perilaku ini ditandai oleh tiga tingkatan kelompok perilaku, yaitu yang pertama, perilaku individu per individu. Kemudian, perilaku antar kelompok-kelompok sosial. Yang ketiga, perilaku antar kelompok sosial. Yang penting perilaku dulu. Seperti ini ya, adapun pokok-pokok pikiran yang dikemukakan oleh para penganut teori perilaku tersebut dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Organisasi sebagai keseluruhan atau pendekatan manajer individu dan pengawasan harus sesuai dengan situasi. Jadi teori tersebut harus dilihat situasinya. Yang modern tidak bisa langsung diterapkan. Mungkin ada yang namanya manajer perlu namanya pendekatan teori otoriter. Contohnya, kalau tadi itu kan kita belajar tentang gimana caranya membuat suasana kantor yang begitu nyaman, suasana kantor yang enak, ya kan? Tapi dalam teori manajemen, ya harus sesuai dengan situasinya. Contohnya, kalau karyawan dibikin terlalu nyaman, kerjanya bisa optimal enggak? Apa harus dibikin yang strength? Strength itu mungkin seperti organisasi dalam kepolisian, penuh ketakutan sama senior harus tunduk atau gimana gitu guys. Jadi tidak bisa dipukul rata. Mungkin dibikin dengan strength itu mungkin bisa meningkatkan tujuan manajemen, kerja dengan ketakutan mungkin bisa, tapi mungkin turnover-nya akan jauh lebih tinggi. Mungkin kerja marketing, kamu bisa nutup target nanti jadi karyawan, kalau nggak bisa ya 3 bulan siap mengundurkan diri. Jangan dibikin enak, oh yaudah 3 bulan nggak nutup target, yaudah nggak apa-apa, nanti semua orang
senang jadi marketing. Kayak gitu guys. Ini enak sekali nih kita dengerin saya sambil tiduran. Apa, Pak? Enak sekali ya kayak dengerin saya sambil tiduran kayak didongengin ya guys. Enggak tiduran, Pak. Ya, Duduk. duduk ya. Ya, ada yang tiduran sih ya kelihatan. Duduk, Pak. Iya, Enggak iya. tiduran. Apa? Duduk. Enggak apa-apa, enggak apa. Saya Bikin duduk, Pak. senyaman kalian. Yang Ini, pokoknya Pak, saya duduk. bikin senyaman kalian. Pokoknya kalian bisa paham. Kalau nggak paham, tanya. Kemudian ada pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi yang dibutuhkan. Jadi begini, dalam teori manajemen itu juga perlu melakukan pendekatan motivasi. Contohnya, karyawan itu perlu dimotivasi. Motivasi itu bermacam-macam. Bisa melalui reward dan punishment. Pernah dengar nggak? Reward dan punishment. Sudah. Pernah dengar ya? Kalau kamu ngelakuin kesalahan, ya kamu kena punishment. Punishment macam-macam. Mungkin kamu tak denda, atau mungkin potong gaji, atau mungkin tak kasih ISP, macam-macam ya. Mungkin kamu bagian produksi, ngelakuin kesalahan, ya siap-siap dipotong gaji. Tapi kerjanya bagus, ada reward. Kemudian ada motivasi yang lain. Motivasi yang lain mungkin seperti gini guys. Ini siapa nih? Ada motivasi yang lain seperti gini. Ada namanya kayak briefing. Kemudian mungkin di tempat kalian ada nggak? Mungkin tiap pagi ada yang namanya morning call, ada yang namanya apa ya? Rapat dulu sebelum ngerjain. Ada kayak dikasihin kata-kata Ya, motivasi. meeting. Ada. Ya, Meeting. ya kayak gitu. Briefing, Pak, ada, Pak. Gimana? Dimotivasi, mungkin kita semangat kerja karena kerja adalah ibadah. Jangan mikirin gaji, pokoknya mikirin amal. Seperti itu guys. Jadi dimotivasi. Ya seperti itu. Macam-macam motivasi macam-macam ya. Itu melalui pikis ya, itu melalui pikis. Ngomongin udah Mikir kerja, amal. kerja ibadah itu pikis. Ada juga motivasi melalui fisik. Contohnya begini guys. Kerja pagi disuruh ngakuin kegiatan, mungkin disuruh teriak-teriak, yel-yel, disuruh nari-nari dulu biar kerjanya semangat. Ada nggak kalian? Enggak. Nggak ada ya? Cuma enggak Kalau- ada, Pak. Kalau ada perusahaan yang seperti itu, dan itu efektif bisa membuat tubuh fresh. Kalau kalian nggak percaya, silakan kalian ke Transmart yang di Serondol. Tapi kalian datangnya pada waktu sebelum toko itu buka. Misalnya bukanya kan jam 9. Sebelum jam 9 kalian datang. Kalian lihat nanti karyawannya nanti suruh melakukan gerakan-gerakan. Karena menurut teori psikologis dengan gerakan itu bisa melupakan permasalahan. Contohnya begini, mungkin di rumah ada permasalahan, dimarahi sama ibunya, atau mungkin yang udah berkeluarga ada masalah keluarga, jadi berangkat ke kantor bawa beban berat, ya kan? Jadi itu bisa menimbulkan efek negatif di kantor, ya kan? Bawaannya apa ya? Baperan ya, dari rumah dimarahi dengan melakukan kegiatan motivasi, mungkin gerakan, dimotivasi, ada rapat, ada namanya apa ya, kayak bimbingan rohani pagi, akan menciptakan situasi kerja yang lebih bagus. Kemudian seorang manajemen harus sistematik. Pendekatan yang digunakan harus melalui pertimbangan dan hati-hati. Ini ya, seorang manajemen itu dia harus berpikir sistematik. Ingat, fungsi manajemen itu ada 4. Perencanaan, pengorganisasian, action, kemudian pengawasan. Jadi dia harus berpikir, tidak boleh gegabah. Seorang manajer tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Dia harus pikir dampaknya apa.
positifnya, negatifnya apa, untung ruginya banyak yang mana. Kemudian manajemen teknik dipandang sebagai proses yang begitu ketat, yaitu teknik itu yang harus yang dilakukan. Mungkin pagi datang harus rapat dulu, setelah rapat apa bagiannya seperti yang kalian alami kantor. Ada 4 pokok pikiran di atas berdasarkan hasil riset perilaku dikemukakan sebagai berikut. Manajer masa kini harus diberikan pelatihan dan pemahaman prinsip-prinsip dan konsep-konsep manajemen. Ingat, kita itu belajar ilmu manajemen. Ilmu manajemen itu ilmu sosial. Ilmu sosial itu selalu berkembang. Tidak seperti ilmu eksak. Eksak itu dari dulu sampai sekarang 1 ditambah 1 sama dengan berapa, guys? 2. 2. Dari dulu ya, dari buyut kalian sampai nanti cucu kalian, cicit kalian 1 tambah 1 2, tidak akan pernah berubah. Tapi kita belajar ilmu sosial, ilmunya selalu mengalami perubahan-perubahan. Jadi seorang manajer diharapkan selalu belajar. Oleh karena itu, untuk mau naik jabatan harus sekolah, ya kan? Seorang manajer harus selalu menimba ilmu. Kemudian organisasi harus menjalankan iklim yang mendatangkan kesempatan bagi karyawan untuk memuaskan seluruh kebutuhan mereka. Contohnya dalam manajemen baru, organisasi itu harus memberikan kesempatan iklim. Contohnya ada harapan minimal naik jabatan. Kemudian ada harapan kehidupan yang lebih baik. Ada harapan masa depan yang cerah. Jangan berorganisasi itu tidak ada harapan. Contohnya kalau kalian kerja tidak ada harapan maju, kira-kira kalian kerjanya tambah lebih exciting, tambah semangat atau enggak? Enggak. Enggak kan? Udahlah, gini aja. Enggak bisa maju kok. Atau beda dengan, oh kalau saya ada jenjang karirnya, kalau saya kerja di sini, nanti saya berhasil, mungkin setahun lagi saya bisa jadi supervisor. Setahun lagi bisa kok kerja saya rajin, mungkin bisa diangkat jadi kepala. Jadi itu akan menambah semangat, tambah orang tambah rajin. Kemudian unsur manusia, ini ya, unsur manusia, faktor kunci sukses dan kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi sebuah perusahaan harus memperhatikan unsur manusia. Karena unsur manusia dalam manajemen modern itu penentu sukses dan kegagalan pencapaian organisasi. Kemudian, komitmen dapat dikembangkan melalui partisipasi dan keterlibatan karyawan. Komitmen itu integritas. Jadi kalau kerjanya itu dia itu kira-kira loyalitasnya tinggi nggak? Nah, komitmen itu gitu loh, loyalitasnya, kesetiaannya tinggi atau enggak? Itu bisa dikembangkan melalui partisipasi dan keterlibatan karyawan, antara lain mungkin karyawannya diajak rapat, kemudian seperti tadi perusahaannya untung, dikasih bagian, perusahaan rugi pun karyawan diberitahu, mungkin sehingga menimbulkan loyalitas. Kemudian pola-pola pengawasan dalam manajemen modern perlu pola-pola pengawasan dan manajemen positif mengenai karyawan dan reaksi terhadap pekerjaan. Perlu diawasi karyawan tersebut. Pengawasannya gimana? Ada bermacam-macam pengawasan. Pengawasan antara lain dengan dengan hasil kerja, mungkin dengan penilaian, ada macam-macam, mungkin bagi yang di lapangan. Pengawasan itu macam-macam, mungkin bisa lihat dari laporan yang kalian lakukan, mungkin dari CCTV, atau juga yang kerja di lapangan, seperti teman saya, itu melakukan pengawasan dengan teknologi. Misalnya,
dia punya anak buah. Tiap hari kerjanya harus kantornya nggak di kantor dia berada, tapi kantornya di mall. Karena kerjanya nawari TV kabel. Jadi ada di Planet, kemudian ada di Citraland. Pengawasannya gimana? Dengan WA. Dia meyakinkan anak buahnya itu ada di tempat kerja, misalnya di Transmart, ada di Transmart enggak? Contohnya di video call atau pakai Sherlock. Kemudian bener ngelakuin kegiatan enggak? Minta dokumentasi. Seperti itu, guys. Kemudian pekerjaan setiap karyawan harus disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka mencapai kepuasan kerja dari pekerjaan tersebut. Jadi pekerjaan karyawan apa yang harus dilakukan harus disusun urut-urutannya. Tidak bisa seorang manajer membiarkan karyawannya bekerja asal-asalan. Contohnya seperti kalian kerja, mungkin kerja masuk jam 8. Jam 8 pertama kali masuk harus ngapain? Setelah absen. Setelah masuk, kemudian jam mau istirahat harus ngapain dulu. Kemudian masuk setelah istirahat harus ngapain. Mau pulang harus ngapain. Itu harus ada SOP-nya. Ya, job disk-nya. Job disk-nya itu harus betul, harus tersusun. Kemudian teori kuantitatif yang dipakai oleh manajemen modern ya guys, ada dua pendekatan, teori perilaku dan teori kuantitatif. Kuantitatif kalian tahu, yaitu manajemen science, tentang kepandaian, kepintaran kalian merumuskan masalah, menyusun model matematik. Jadi ya ini ya, menetapkan pengawasan atas hasil yaitu lebih ke science. Seperti gini guys, ini yang dipakai oleh ilmu manajemen modern. Antara lain, ingat sumber daya manusia itu sebagai faktor penentu kesuksesan atau kegagalan dalam suatu organisasi. Kalian pertama kali kerja, sebelum diterima jadi karyawan, perusahaan tentu melakukan seleksi. Gunakan teori perilaku. Ada yang namanya tes. Tesnya apa, guys? Kalian kerja di tes psikotes nggak? Halo? Apa ya? Di apa ya? Pernah ikut tes psikotes nggak? Apa ya? Nggak. Kalian pernah di tes psikotes sebelum masuk kerja? Pernah? Pernah ya? Jadi kalian tahu ya tes psikotes ya? Tahu. Tahu ya? Oke, kalian tahu ya. Pokoknya tesnya mudah ya. Dibandingkan sama ujian nasional kalian sulit mana? Ujian nasional. Nasional ya. Tesnya mudah. Bisa dikatain nggak perlu sekolah tinggi-tinggi ya. Tes psikotes. Sebenarnya yang apa? Psiko. Namanya psikotes. Psiko itu kepribadian. Kepribadian itu akan membentuk perilaku. Dari tes tersebut, perusahaan akan tahu. Sebelum menerima kamu jadi karyawan, tahu. Hasil tesnya gimana? Perilakunya nanti ke depan anak ini gimana? Cocok nggak dengan pekerjaan yang perusahaan butuhkan? Misalnya, orang ini hitung-hitungannya nggak rajin. Hitung-hitung anak ini tidak teliti. Dia megang akuntansi. Wah, bisa kacau, ya kan? Seperti itu. Mungkin anak ini teliti, cenderung diam. Wah, jadi market dia nggak cocok. Nanti dia kerjanya tidak bisa optimal. Seperti itu, guys. Ya, ada dua pendekatan. Pertama perilaku. Perusahaan Apa sing depan? Kira rambutnya.
Sisi perilakunya bagaimana? Oke, yang kedua manajemen science, ya ini manajemen science. Teori kuantitatif, melakukan pendekatan teori kuantitatif. Bagaimana perusahaan menerapkan manajemen sains, melakukan pendekatan kuantitatif? Ada yang tadi yang ngomong psikotes itu tidak begitu berat, ya, lebih mudah dari yang namanya UAN, ujian nasional. Jadi kerja tidak perlu belajar dong Pak. Pokoknya kerja itu nanti pokoknya pakai psikotes bisa masuk. Pokoknya saya bisa ngelakuin psikotes, dari psikotes bisa keterima. Ngapain? Dari sekarang ngapain kuliah susah-susah Pak? Lah wong nanti ilmunya beda kok yang dikerja. Kalau kerja ilmunya nggak pakai yang ilmu kuliah. Mungkin kalian ada yang punya pikiran seperti itu guys? Tidak. Enggak ya? Nggak. Itu salah. Tidak. Sebenarnya perusahaan itu menerima, melihat kalian pintar atau enggak. Perusahaan udah tahu dari mana? Dari nilai rapotmu. Anak ini pintar apa bodoh? Oh, matematikanya tinggi. Atau bahasa Inggrisnya tinggi, berarti orang ini pintar ngomong bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya bagus, ya kan? Ujian nasional bahasa Inggrisnya 10. Wah, udah tahu wah ini orang ini pintar. Makanya dalam masuk dunia kerja, perusahaan tidak perlu lagi melakukan tes sains, cuma perlu melakukan yang namanya tes perilaku. Ini nanti kalau kerja nih orangnya pintar, kalau kerja di perusahaan ini kira-kira orang ini akan membawa energi positif atau negatif, atau jangan-jangan ini nanti malah merusak perusahaan. Dibilangin bisa nurut apa enggak, itu dari tes psikotes itu bisa ketahuan semua guys. Itu orang psikologi ya yang bisa tahu kamu orangnya bagaimana tipenya, nanti dalam kerja gimana, cocok nggak kira-kira dengan pekerjaan ini yang akan perusahaan delegasikan pada kalian. Jadi jelas ya guys, kenapa perusahaan melakukan tes psikotes itu. Kemudian ada pendekatan sistem manajemen waktu-waktunya. Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungan dalam proses mengubah input atau sumber masukan, sumber daya menjadi output atau keluaran produk. Lingkungan input merupakan aspek yang terpenting dalam suatu sistem manajemen terbuka. Lingkungan tersebut merupakan tempat asal sumber daya sekaligus umpan balik yang berdampak terhadap output organisasi. Umpan balik dalam lingkungan memberikan masukan bagi organisasi tentang seberapa baik organisasi memenuhi kebutuhan masyarakat luas tanpa ada keinginan dari konsumen menggunakan produk organisasi berorientasi pada bidang usaha dalam jangka panjang. Oke, yang terakhir pendekatan kontingensi. Implementasi pendekatan kontingensi banyak dipergunakan pada berbagai bidang dan fungsi organisasi seperti pemasaran, motivasi, kepemimpinan strategi, penerapan keputusan-keputusan penting. Oleh karena itu, pendekatan kontingensi lebih banyak memasukkan unsur lingkungan dan melihat berbagai permasalahan. Perubahan lingkungan yang begitu cepat menjadikan manajer sulit menetapkan suatu keputusan yang tepat. Pendekatan kontingensi mencoba memformulasikan kondisi tersebut sehingga manajer dapat mencarikan jalan keluar dari permasalahan yang ada. Pendekatan sistem manajemen seperti begini guys, seorang manajemen itu harus berorientasi kepada input dan output. Contohnya ini, dulu kalian pernah pakai handphone Nokia enggak guys? Tahu handphone Nokia? Mungkin
Dulu handphone Nokia, mungkin dulu handphone Nokia terkenal ya guys. Sekarang Ya. tidak ada satupun yang pakai handphone Nokia. Yang salah berarti Ya. ada suatu Pakai. kesalahan. Masih ada yang pakai mungkin handphone Nokia yang zaman dulu ya. Zaman sekarang tidak ada yang mau beli handphone Nokia. Kenapa bisa begitu? Ya. Kenapa bisa begitu? Ada yang bisa menjawab? Dulu Nokia top leader. Semua orang berlomba-lomba membeli dan memakai handphone Nokia. Kenapa yang top leader sekarang ditinggalkan? Ada yang tahu kenapa? Enggak tahu. Ini karena harus melakukan pendekatan sistem manajemen. Screenshot kok. Sistem manajemen merubah input atau masukan sumber daya menjadi output atau keluaran produk harus diperhatiin, yaitu dengan memperhatikan umpan balik dalam lingkungan, memberikan masukan bagi organisasi tentang seberapa baik organisasi memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Tanpa adanya keinginan konsumen untuk menggunakan produk-produk organisasi akan sulit bagi organisasi beroperasi dan bertahan dalam sistem upaya dalam jangka panjang. Kalau kita belajar tentang manajemen yang klasik, kemudian manajemen itu cenderung cuma memperhatiin di lingkungannya. Yang modern itu juga perlu memperhatiin tentang pengguna dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya, perusahaan kalian menjual, ya kan? Menjual barang, pasti ada yang menjual barang. Anggap aja Nokia. Nokia itu tidak memperhatikan lingkungan yang ada di luar. Kemudian, Nokia tidak melakukan pembaruan-pembaruan, di mana semua handphone ada berganti, mungkin pakai layar Android, Nokia masih tetap seperti itu, tidak melakukan perubahan karena dia tidak memperhatikan keinginan konsumen. Ya guys, karena itu ditinggal, akhirnya perusahaan tersebut gulung tikar. Seperti itu. Kemudian, sampai di situ paham? Kemudian yang terakhir, pendekatan kontingensi. Kontingensi yaitu perusahaan yang selalu beradaptasi dengan lingkungan. Hampir sama ya kontingensi dengan itu. Contohnya, kalian tahu handphone sekarang yang laku itu handphone apa guys? Halo, handphone yang laku handphone apa? HP apa sih? Oh, Xiaomi. Ya, handphone betul. Handphone yang bisa menjawab keinginan dari konsumennya. Yang diinginkan konsumennya apa? Rata-rata orang pasti senang selfie. Makanya handphone sekarang kamera selfie lebih bagus. Kemudian apalagi RAM-nya. Kemudian apalagi harganya lebih murah. Karena itu mungkin Xiaomi jarang melakukan iklan seperti Samsung. Udahlah pokoknya jual handphone murah. Seperti itu. Kemudian apalagi? Oh, mungkin kameranya harus bisa membuat orang cantik. Seperti itu. Sampai sekarang ada yang menerangkan kalau zaman dulu, kalau wanita itu pakainya pipa, ya. Body lotionnya pipa. Sekarang kalau wanita mau cantik, handphonenya harus pipo. Karena hasilnya lebih bagus dari aslinya. Seperti itu. Jadi, perusahaan itu harus berpikir karena perusahaan itu harus harus meningkat. Dia harus memikirkan lingkungan. Dengan pipa ini masih bisa dipakai enggak? Contohnya koran. Mungkin dulu koran zaman dulu sebelum ada internet, mungkin banyak orang suka beli koran dalam bentuk paper. Kalau sekarang masih terus-teruskan, perusahaan tersebut tidak memikirkan apa yang terjadi dalam lingkungan, tetap memproduksi koran dalam bentuk kertas, itu akan menimbulkan banyak kerugian.
dan bisa membuat perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan karena kerugian yang besar. Antara lain mau tidak mau perusahaan harus berubah seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa koran seperti Kompas. Sekarang sudah berubah menjadi digital, kompas.com, atau enggak langganan Kompas sudah dalam bentuk Android seperti itu. Jadi perusahaan kalian sebagai calon-calon manajer, kalian juga harus berpikir perusahaan kalian menjual, kalian harus perhatikan yang ada di dalam lingkungan eksternal. Jangan cuma mikirin apa yang ada di dalam perusahaan aja. Kemudian kontingensi itu juga berpikir secara cepat. Cepat ini tentunya saat ini terjadi corona. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Apa tetap memproduksi? Contohnya perusahaan jas hujan. Oh, musim hujan memproduksi jas hujan. Kalau udah hujan, apa yang harus dilakukan? Apa tetap harus memproduksi jas hujan? Kalau produksi jas hujan, siapa yang mau beli? Seperti itu, guys. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan, guys? Tidak. Tidak ada ya. Oke. Saya harap ke depan kita bisa ketemu di kampus ya. Ya, kuliah seperti ini, banyak gangguan. Oke, guys. Terima kasih ya, guys, buat waktunya. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak. Ya. Makasih, Mbak. Ya, sama-sama.